Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi di SMK ataupun di kuliah, yaitu SST yang ada di bengkel teknik otomotif. Materi ini biasanya dijumpai di dasar-dasar teknik otomotif ya, ataupun pengenalan alat-alat di bengkel teknik otomotif. Oke, langsung saja. SST itu merupakan peralatan khusus atau peralatan servis spesial tool yang digunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor, seperti untuk membongkar dan memasang dengan peralatan khusus, tidak bisa menggunakan peralatan yang biasanya. Maka dengan seperti itu disebut dengan SST, Service Special Tool. Maka dari itu dalam video ini saya akan menjelaskan jenis-jenis SST yang ada di bengkel teknik otomotif. Nanti saya juga akan menjelaskan cara penggunaan secara sederhana dan singkat ya, yang jelas pasti bisa dipahami oleh kalian semua. Sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke teman-teman, untuk selanjutnya Special Service Tool ini atau SST ini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah kunci spesial, yaitu digunakan untuk membuka mur atau baut yang memiliki bentuk spesial. Jenis kunci ini digunakan di bengkel otomotif bervariasi sesuai dengan fungsi dan bentuknya mur atau baut yang dikerjakan. Yang kedua adalah guide tools. Guide tool ini merupakan alat khusus untuk melepaskan dan memasang satu jenis komponen yang tidak dapat dilepas menggunakan komponen lain. Guide tool ini disebut juga adalah pemegang atau holder. Kemudian yang ketiga adalah tracker atau puller. Tracker atau puller ini berfungsi untuk membongkar atau melepas komponen seperti bantalan atau bearing, puli, kemudian seal, oli, roda gigi, dan lain sebagainya. Tracker ini digunakan apabila komponen yang akan dilepas mempunyai momen pengencangan yang sangat kuat dan lokasinya sulit dijangkau dengan kunci biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pelepasan dan pemasangan. Alat pelepasan dan pemasangan khusus ini biasanya digunakan untuk komponen yang mempunyai tekanan tinggi seperti pegas, katup, torak, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kunci spesial, yaitu di sini saya akan menjelaskan ada 3 ya. Yang pertama adalah kunci saringan oli. Kunci saringan oli ini digunakan untuk membuka silinder saringan oli. Kunci saringan oli ada yang berbentuk seperti kunci pas ataupun kunci soket yang bertali. Kemudian yang selanjutnya adalah kunci pipa. Kunci pipa ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut pada sambungan pipa di kapal, pompa air maupun alat berat lainnya dengan menggunakan rahang yang bergerigi. Kemudian selanjutnya adalah kunci C. Kunci C ini atau adjustable C-hook atau simple spanner merupakan mempunyai mata kunci yang berbentuk seperti huruf C. Kunci C memiliki salah satu beberapa pengait atau pin yang digunakan untuk mendorong dan melepas komponen. Kunci C ini digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut, silinder root pada head silinder, kemudian silinder hidrolik, sprocket, retaining nut pada beberapa mesin, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kunci spesial. Penggunaan ini ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihlah jenis kunci spesial yang sesuai dengan bentuk dan jenis mur atau baut yang akan dilepaskan. Kemudian yang kedua, pilihlah ukuran kunci spesial yang sesuai dengan ukuran mur atau baut. Kemudian yang ketiga, tempatkan kunci spesial pada permukaan mur dan baut yang akan dilepas dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah putar kunci spesial ke arah pelepasan mur dan baut yang benar. Kemudian yang kelima, untuk mengencangkan berlawanan dengan pelepasannya. Ini salah satu saya ambil pada kunci spesial. Sama saja ya pengerjaannya, yaitu melepas atau memasang mur atau jenis baut. Oke, yang selanjutnya adalah guide tools. Guide tool ini digunakan untuk melepas dan memasang salah satu jenis komponen yang tidak dapat dilepas dengan komponen yang lain. Kemudian contohnya jenis guide tool adalah saya contohkan clutch center holder. Clutch center holder ini digunakan untuk
memasang kopling agar posisi plat kopling tetap lurus pada saat pemasangan, agar tetap center ya, intinya seperti itu. Kemudian cara penggunaannya saya juga akan mencontohkan clutch center holder. Yang pertama, pilihlah clutch center holder yang berukuran sama dengan ukuran poros pada plat kopling. Yang kedua adalah letakkan clutch center holder pada poros kopling. Setelah itu yang ketiga, lepaskan baut pengikat plat kopling secara menyilang. Lepaskan komponen-komponen kopling satu persatu. Clutch center holder digunakan untuk menahan plat kopling agar tidak terjatuh pada saat pelepasan. Kemudian saat pemasangan, nomor 4, pada saat merakit unit kopling, gunakanlah clutch center holder untuk menahan dan meluruskan posisi plat kopling atau kampas kopling ya ini. Kemudian yang kelima, setelah posisi plat kopling tepat, pasangkan komponen kopling lainnya pada unit kopling. Ini cara sederhana memasang plat kopling dengan clutch center holder. Oke, selanjutnya adalah alat pelepasan dan pemasangan. Biasanya digunakan untuk komponen-komponen yang mempunyai tekanan tinggi seperti bekas katup, dan lain sebagainya. Kemudian jenisnya yang di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah valve spring compressor, digunakan untuk memasang dan melepas bekas katup dari mesin kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah piston ring compressor, digunakan untuk menekan pintu torak pada saat pemasangan torak pada blok silinder. Kemudian yang ketiga adalah spring compressor, digunakan untuk menekan pegas spiral pada pelepasan dan pemasangan pegas spiral pada dudukan shock absorber, berarti melepaskan begasnya pada shock breaker ya. Ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah ring piston expander, digunakan untuk melepas atau memasang cincin torak atau piston pada torak ya, atau piston. Pemasangan cincin torak ini tidak menggunakan ST dapat menyebabkan torak akan patah, sehingga harus menggunakan ring piston expander. Ini jenisnya. Kemudian selanjutnya cara penggunaannya saya contohkan pada valve spring compressor. Yang pertama adalah pasangkan valve spring ini pada kepala silinder mesin, silinder ya. Bagian penakan valve spring tepat di atas bekas katup yang akan dilepas. Kemudian tekan bekas katup dengan cara menekan ruas pada valve spring compressor. Yang ketiga, keluarkan kunci penahan bekas katup. Yang keempat, setelah kunci terlepas, lepaskan valve spring compressor secara hati-hati agar bekas tidak lecet ya, atau tidak meloncat. Seperti itu. Oke, untuk alat pelepasan dan pemasangan saya juga mencontohkan pada piston ring compressor, yaitu yang pertama, tutup cincin torak hanya dengan menggunakan piston ring compressor, atau melepasnya dengan menggunakan piston ring compressor. Kemudian atur diameter piston ring compressor dengan menggunakan penyetel agar sesuai dengan diameter torak. Kemudian lapisi permukaan dalam piston ring compressor dengan oli agar tidak merusak torak piston ya dan cincin torak. Kemudian yang keempat, ketuk tangkai palu menggunakan torak ya dari atas silinder dengan tanda torak menghadap ke mesin. Lakukan dengan hati-hati sampai torak benar-benar masuk ke dalam ruang bakar atau silinder ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah tracker atau puller. Tracker ini digunakan untuk melepas atau pembongkaran komponen seperti bantalan atau bearing, kemudian puli, seal oli, roda gigi, dan lain sebagainya. Tracker ini digunakan apabila komponen yang akan dilepas mempunyai momen pengencangan yang sangat kuat dan lokasinya sulit dijangkau dengan kunci biasa. Kemudian untuk jenis tracker atau puller di sini ada 5 ya. Yang pertama, puller steering wheel, digunakan untuk melepas roda kemudi saat penyetelan sistem kemudi. Kemudian yang kedua, puller pitman arm, digunakan untuk melepas lengan pitman pada perbaikan sistem kemudi. Yang ketiga, puller T-rod, digunakan untuk melepas T-rod pada sistem kemudi. Yang keempat, puller steering shaft, digunakan untuk melepas poros kemudi atau steering shaft pada sistem kemudi ya. Kemudian yang kelima, puller bearing, digunakan untuk melepas bantalan, roda gigi, seal oli, dan lain sebagainya ya, yang pada di kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya di sini ada penggunaan tracker. Yang pertama, ini tracker itu sama ya, untuk jenis-jenis tracker itu penggunaannya hampir sama, yaitu
Yang pertama, pilihlah tracker yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemudian letakkan kaki-kaki tracker, biasanya ada 3 ya kakinya, di sekeliling pada bagian komponen, misalnya bantalan ya. Kemudian tempatkan tuas pada bagian tengah komponen. Pastikan kaki tracker yang 3 itu terhubung dengan kuat dan gaya tarik yang seimbang, tidak goyang ya. Kemudian yang keempat, setelah posisi tracker benar, putar tuas dengan menggunakan kunci ring searah jarum jam secara berlahan sampai ujung tuas dan poros bantalan bersentuhan. Pastikan posisi tuas sesuai dengan dan tidak meleset ya. Tekan tuas perlahan sampai bantalan itu terlepas. Oke, itu tadi saya menjelaskan mengenai SST ya, pada tracker, kemudian pada alat pelepasan pemasangan khusus, kemudian ada kunci spesial dan ada guide tools. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai SST. Bila ada pertanyaan ataupun ada saran masukan, silakan tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, otomotif jaya.